Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ronji TV. Para wali Allah dikenal memiliki karomah di setiap zamannya. Salah satu penyebar Islam di tanah Jawa yaitu Sunan Kalijaga. Kisah itu berawal saat para wali Songo sibuk bahu-membahu membuat saka guru dari gelondongan kayu jati yang seragam ukurannya, motif atau modelnya demi mewujudkan berdirinya Masjid Agung atau Masjid Jami Demak Bintoro. Diketahui hari itu adalah hari Kamis dan keesokannya hari adalah hari Jumat, maka Masjid Jami akan dipakai menunaikan sholat Jumat berjamaah. Namun Sunan Kalijaga belum menampakkan batang hidungnya. Kemanakah gerangan Sunan Kalijaga pada saat-saat penting seperti itu justru belum muncul. Pada sore hari, Sunan Kalijaga baru menampakkan dirinya. Melihat saka guru dari para koleganya sudah rampung, maka Sunan Kalijaga berpikir keras bagaimana caranya agar ia dapat merampungkan tugasnya. Ia tetap optimis dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Insya Allah, saya akan mengerjakan tugas ini dengan baik. Raden Patah serta Pari Walosong pun bertanya-tanya dalam hati, bagaimanakah cara Sunan Kalijaga menyelesaikan tugasnya. Sunan Kalijaga lalu berjalan-jalan di area masjid sambil melihat-lihat keadaan sekitarnya. Kala itu Sunan Kalijaga melihat tatal-tatal sisa potongan kayu kecil-kecil dari kayu jati. Tiba-tiba Sunan Kalijaga mendapatkan inspirasi. Bagaimana jika tatal-tatal itu aku manfaatkan untuk membuat saka guru? Barangkali itulah ilham yang dipancarkan oleh Gusti Allah ke dalam dada Sunan Kalijaga sehingga ia segera mengumpulkan tatal-tatal kayu jati. Setelah terkumpul dalam satu tumpukan, ia segera mengatur sedemikian rupa sehingga menjadi berbentuk seperti sebuah saka guni yang sama ukurannya dengan tiang para wali Songo lainnya. Saka guru atau tiang itu kemudian disebut dengan saka tatal, tiang penyangga Masjid Demak yang terbuat dari kayu dan memiliki motif. Tiba-tiba ketika Sunan Kalijaga sedang sibuk mengerjakan tugasnya dengan mengumpulkan tatal-tatal tersebut, secara tak sengaja ada orong-orong sejenis serangga berukuran sedang yang terluka hingga badannya putus. Sekonyong-konyong Sunan Kalijaga segera menyambung badan orong-orong yang terputus dengan kepalanya dengan memakai tatal kecil. Lantas apa yang terjadi? Atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata badan orang-orang dapat tersambung kembali dengan kepalanya. Orang-orang tersebut pun menjadi hidup kembali. Tentu peristiwa aneh bin ajaib itu sempat menjadi pemandangan menarik bagi kaum muslimin yang menyaksikannya secara langsung. Dikisahkan dalam cerita yang lain, Sunan Kalijaga pernah menghidupkan ikan yang tinggal tulang belulang. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan jika Sunan Kalijaga dapat menghidupkan kembali ikan yang tinggal tulangnya saja. Ikan yang sudah dimakan dagingnya itu disebutkan dapat hidup kembali dengan badan yang utuh oleh Sunan Kalijaga. Peristiwa itu disaksikan oleh para santrinya. Banyak yang menyaksikan hal tersebut dan dibuat tercengang. Julukan Sunan Kalijaga konon diambil dari sebuah nama dusun di Cirebon, yakni Dusun Kalijaga. Pasalnya Sunan Kalijaga pernah tinggal dan bersahabat dengan Sunan Gunung Jati. Oleh sebab itu, masyarakat Cirebon akhirnya menghubung-hubungkan hal tersebut untuk menggelari seseorang dengan daerah asalnya. Namun, klaim masyarakat Cirebon tersebut kurang memiliki argumentasi.
Sejatinya tidak ada keterangan pasti waktu Sunan Kalijaga akan wafat. Namun menurut sejarawan, Sunan Kalijaga wafat sekitar tahun 1580 Masehi karena sakit. Terdapat perbedaan dua pendapat tentang lokasi makam Sunan Kalijaga. Ada yang menyebut makamnya di Demak, Jawa Tengah. Ada juga yang menyebut berada di Cirebon, Jawa Barat, karena dulu beliau pernah tinggal di Cirebon semasa hidupnya. Bagi mereka yang yakin Sunan Kalijaga dimakamkan di Cirebon, mereka mengatakan bahwa makam beliau yang di Demak hanyalah benda-benda peninggalan Sunan Kalijaga saja. Namun dari kedua pendapat tersebut, umumnya masyarakat berziarah ke makam Sunan Kalijaga yang berada di Desa Kaldilangu, Kabupaten Demak. Selama masa hidupnya, Sunan Kalijaga pernah bertapa hingga bertahun-tahun. Apakah selama bertapa tersebut Sunan Kalijaga tidak menjalankan sholat? Akhirnya, penelusuran atas alasan Sunan Kalijaga yang tidak melakukan sholat ketika bertapa selama beberapa tahun telah terjawab. Kisah luar biasa ini membuka jendela pada perjalanan spiritual yang menginspirasi, menunjukkan betapa pentingnya kesabaran, kebijaksanaan, dan pengabdian dalam memperdalam pemahaman akan agama Islam. Pada era di mana ketidakadilan dan penderitaan merajalela, Raden Syahid yang kemudian dikenal sebagai Sunan Kalijaga mengambil langkah berani dalam memprotes ketidakpekaan terhadap penderitaan rakyat. Melalui kisah perjalanan hidupnya, kita akan dibawa melalui serangkaian peristiwa yang membentuknya menjadi salah satu wali songo yang paling dihormati. Mengikuti jejak Sunan Bonang, Sunan Kalijaga menemukan jalan spiritualnya yang unik, yang tidak hanya berlandaskan pada ritual formalitas agama, tetapi juga pada pemahaman mendalam tentang esensi keberadaan dan koneksi dengan pencipta serta seluruh ciptaannya. Metode pendidikan spiritual yang digunakan Sunan Bonang memberikan fondasi yang kuat dalam diri Sunan Kalijaga, mempersiapkannya untuk peran baru yang akan diemban. Dalam perjalanannya, Sunan Kalijaga tidak hanya menyebarkan ajaran Islam dengan lembut dan bijaksana, tetapi juga mampu menyentuh hati orang-orang dengan syair-syair dakwahnya yang merdu dan penuh makna. Bahkan kisahnya juga menginspirasi tokoh seperti Cakrajaya, seorang perampok yang telah menemukan jalan hidup yang baru. Melalui pembangunan desa Geseng, Sunan Kalijaga dan murid-muridnya mengukuhkan legasi mereka sebagai pembawa cahaya Islam dan pilar keharmonisan masyarakat. Kisah ini menjadi bukti akan keajaiban dan kekuatan iman serta pentingnya pengabdian dalam melayani umat. Demikian, kisah Sunan Kalijaga bukan hanya sebuah narasi sejarah, tetapi juga sebuah cerminan dari nilai-nilai yang relevan dan inspiratif bagi kita semua dalam menjalani kehidupan beragama. Kisah perjalanan Wali Songo di masa lampau dapat menjadi pelajaran masa kini. Sunan Kalijaga yang termasuk Wali Songo memiliki kisah-kisah menarik dan inspiratif. Sunan Kalijaga disebutkan pernah bersemedi selama 3 tahun dan menjaga tongkat. Bahkan nama Sunan Kalijaga sendiri diambil dari tempat di mana beliau bersemedi di pinggir kali. Kisah Sunan Kalijaga bersemedi selama bertahun-tahun. Sunan Kalijaga menjalankan ujian tersebut. Ia memohon kepada Allah agar tertidur seperti halnya seorang pemuda di Gua Kafi saat zaman Rasulullah. Sunan Kalijaga telah mengajarkan banyak hal tentang Islam, khususnya kepada masyarakat Jawa,
Metode dakwahnya yang menjaga kearifan lokal membuat ajaran Islam mudah dipahami oleh masyarakat. Sunan Kalijaga mengenalkan ajaran Islam melalui seni dan budaya. Beliau mendekati seniman, budayawan, dan filsuf untuk bisa masuk ke masyarakat. Salah satu cara beliau berdakwah adalah melalui pegelaran wayang kulit. Kisah-kisah dalam pewayangan dimodifikasi dengan memasukkan nilai dan ajaran Islam. Cara ini sukses diterima oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya adipati di Jawa Timur yang memeluk agama Islam melalui Sunan Kalijaga. Karena bergerak di bidang seni dan budaya, banyak peninggalan Sunan Kalijaga yang berupa warisan kesenian, di antaranya wayang purwa, babat alas Ponowarto, Wahyu Tohjali, Jamus Kalisada, dan keris Kyai Jarubuk. Bukan hanya itu, Sunan Kalijaga juga menciptakan beduk untuk sarana memanggil umat Islam, beduk untuk menjalankan ibadah sholat. Beliau juga memperkasai acara grebek maulid di Demak dalam menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1586 Masehi. Beliau dimakamkan di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Makam ini berdekatan dengan Masjid Kadilangu yang sampai saat ini masih ramai diziarahi oleh masyarakat. Semoga kita dapat memahami bagaimana perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ronji TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.